Pembahasan Islam itu sangat luas. Oleh karena itu, dalam mengkaji Islam, dalam mengkaji Al-Quran itu sendiri, itu harus melalui berbagai macam perspektif atau pendekatan agar pembahasannya tidak begitu menyimpang. Namun, meskipun dibahas dari satu pendekatan, nantinya akan kesinambungan dengan pendekatan dengan segi-segi yang lainnya. Di sini saya akan membahas Islam melalui pendekatan historis. Yang sebelumnya saya sudah pernah membahas pendekatan Islam, mempelajari Islam melalui pendekatan tauhid atau normatif. Kalau kita lihat secara bahasa, dekat itu artinya ya tidak jauh. Ketika sudah ketambahan pe dan an, itu sudah bermakna lebih sistematis ya, artinya mencakup prinsip-prinsip yang keempat ini ya, mencakup prinsip 4. Sebagaimana seorang melakukan penelitian lah itu ya, sudah harus mencakup etika sebagaimana etika penelitian. Prinsip pendekatan itu sendiri dalam memahami Islam itu harus mencakup unsur pertama adalah sistematis. Artinya pembahasannya urut, runtut, tidak berbelok-belok, kemudian logis, masuk akal. Yang berikutnya adalah empiris, berbasis data atau berbasis realita yang ada. Yang berikutnya adalah komprehensif, menyeluruh, menyambung, berkesinambungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain, atau antara ayat Al-Quran yang satu dengan ayat Al-Quran yang lain. Adapun historis itu sendiri, itu artinya adalah sejarah, di mana berangkat atau berawal dari lafadz syajarah, bahasa Arab. Syajarah yang memiliki arti pohon. Ketika disandingkan dengan makna, dengan lafadz pendekatan historis, atau pendekatan sejarah, pendekatan syajarah, maka sejarah ini atau historis ini harus diteliti melalui prinsip-prinsip pendekatan tadi, yaitu sistematis, logis, empiris. Memahami Islam itu tidak boleh hanya satu perspektif atau pendekatan saja ya. Harus melalui pendekatan yang lain, normatif, syariah, historis dan lain sebagainya. Di sini pendekatan historis itu adalah ingin memahami Islam dari segi sejarah. Ketika Islam dibahas dari segi pendekatan saja, maka akan terjadi sebagaimana orang yang buta ingin mendeskripsikan sebuah pohon, misalkan pohon mangga. Yang pertama kali ia pegang itu adalah batangnya, maka orang buta itu akan mendeskripsikan bahwa pohon mangga itu adalah sesuatu yang besar. Ketika ada orang buta yang lain, pertama kali yang dia lihat itu adalah tangkainya misalnya, maka dia akan mendeskripsikan bahwa pohon mangga itu adalah kecil, kayunya, tangkainya. Berbeda dengan orang buta yang ketiga, yang ia pegang itu adalah langsung buah mangganya. Mungkin buah mangganya pendek ya, tapi sudah berbuah. Maka dia akan mendeskripsikan bahwa buah mangga itu adalah pudar. Oleh karena itu, memahami Islam itu harus komprehensif, harus menyeluruh melalui berbagai macam pendekatan. Sejarah itu adalah hanya salah satu pendekatan saja. Kita juga harus mempelajari Islam melalui pendekatan yang lain, misalnya tauhid, fikih, akhlak ya. Sehingga layaknya sebuah puzzle dalam mengkaji Islam itu. Ketika sudah dikaji melalui tauhid, maka itu belum cukup kalau kita belum mengkaji melalui sudut pandang fikih, akhlak ataupun historis. Ketika kita melihat Islam dari berbagai macam pendekatan, maka akan menjadi satu bangunan yang utuh, yang tidak saling terpecah ya. Saya analogikan di sini historis itu sebenarnya mencakup semuanya. Dalam sebuah cerita di dalam ayat Al-Quran itu biasanya mengandung faidah, di mana faidah tersebut akan berdampak pada keilmuan atau kajian fikih, akhlak ataupun syariat itu ya. Tauhid maksudnya ya. Saya ambil contoh di sini terkait dengan tahapan dilarangnya khamr ya, mencakup melalui pendekatan historis yang ternyata juga berkesinambungan dengan makna secara fikih ya, secara hukum. Yang pertama adalah bahwa pertama kali khamr mulai dilarang itu awalnya berangkat dari ayat wa minas samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara.
wa rizqan hasana. Jadi ayat ini maksudnya adalah di antara buah-buahan, yaitu anggur dan misalnya anggur dan kurma, itu bisa dijadikan sebagai sesuatu yang memabukkan dan bisa dijadikan sebagai sesuatu yang mengandung rizki. Jadi khamr itu keterangannya merupakan buah yang memabukkan. Anggur dan kurma itu adalah buah yang mengandung dua potensi, potensi memabukkan dan potensi membawa hal yang manfaat yang baik itu kan ya. Tapi ini belum dilarang, khamr itu belum dilarang. Kemudian muncul ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi memang betul bahwa khamr itu ada sesuatu yang membawa manfaat tapi juga membawa madarat, bahaya. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa bahayanya itu ternyata lebih besar daripada manfaatnya. Itu secara sejarah ya. Kemudian pada tahapan berikutnya sudah mulai dilarang, seperti ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian sholat itu jangan sekali-kali kamu mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar begitu kan ya. Maka di sini dilarang, tidak boleh. Sudah mulai ada titik jelas ini ya, yang sholat tidak boleh mabuk. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh ayat berikutnya, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi khamr itu termasuk bentuk amal syaitan, maka fajtanibuh, maka harus dijauhkan. Itulah pelarangan khamr yang kita tinjau dari segi sejarah, bahwa secara sejarah manusia pada waktu itu tidak bisa dilarang secara serentak, secara mutlak ya, harus melihat secara sejarah dulu. Kenapa harus ada tahapan-tahapan? Karena kalau umat muslim awal-awal masuk Islam itu langsung ditekankan harus dilarang meminum khamr, bisa jadi mereka akan memberontak ya, akan memberontak, malah justru mungkin akan kembali musyrik begitu ya. Maka inilah pentingnya kita melihat Islam secara historis, yang kemudian akan berdampak bagaimana secara hukumnya itu memang mulanya dari mulai haram, dari mulai belum diharamkan sampai diharamkan. Ini paling tidak contoh ya, memahami Islam itu memang penting dari segi sejarah, sehingga tahu seluk-beluknya yang nantinya akan berdampak pada hukumnya itu bagaimana.